Ya, ini video bagian 3 dari ukuran sentral dan persebaran, yang merupakan video pertama dari subtopik ukuran-ukuran persebaran. Mari kita mulai. Persebaran menunjukkan seberapa berserakannya data hasil observasi. Jadi, apakah datanya cenderung mengumpul atau berserakan? Untuk dapat memperoleh ukuran persebaran, dibutuhkan data minimal dengan skala interval, karena tingkat persebaran memerlukan data numerikal, berhubung memerlukan adanya makna dari perbedaan nilai angka. Ingat, pada data skala ukur ordinal, walaupun urutan dapat direpresentasikan dalam angka, namun tidak dapat memaknai selisih angkanya. Misalnya selisih antara sangat suka dengan suka atau agak suka. Ukuran persebaran pertama adalah jangkauan atau range dalam bahasa Inggris. Jangkauan merupakan jarak dari nilai minimum ke nilai maksimum, sehingga diformulasikan demikian ini. Bila himpunan X adalah demikian, maka jangkauannya adalah sebesar 7. Apa artinya jangkauannya sebesar 7? Ya, jangkauannya sebesar 7, titik. Kita baru dapat membuat penilaian lebih lanjut ketika nilai itu diperbandingkan. Baik, ukuran persebaran berikutnya adalah jangkauan antar kuartil atau interquartile range yang mengukur jarak dari kuartil-kuartilnya, yaitu dari Q1 ke Q3, yang diformulakan sebagai berikut ini. IQR adalah singkatan dari interquartile range. Apabila X adalah seperti yang digunakan terdahulu pada contoh ukuran median dan keluarganya, dengan Q1 sebesar 13,75 dan Q3 sebesar 17, maka IQR-nya adalah sebesar 3,25. Kita lanjutkan dengan ukuran selanjutnya. Ukuran atau besaran persebaran yang ketiga adalah rata-rata deviasi mutlak dari bahasa Inggris mean of absolute deviation yang disingkat dengan MAD. Ada sebagian yang menyebutnya sebagai mean deviation saja, sehingga di situ kami memilih untuk kata mutlak atau absolut ditulis dengan double strike through untuk menunjukkan pilihan akan ditulis atau tidak ditulis. Sesuai namanya, ada rata-rata, di mana yang dirata-ratakan adalah deviasi mutlak dari nilai-nilainya terhadap rata-rata hitungnya, sehingga formulanya adalah demikian ini. Terlihat bahwa untuk mengukur tingkat persebaran ini, kita harus menghitung dahulu rata-rata hitungnya, X-bar. Penggunaan nilai mutlak diperlukan karena setiap deviasi mereka akan ada nilai-nilai positif dan negatif yang akan secara total saling meniadakan, sehingga ketika dijumlahkan akan selalu menjadi 0 untuk setiap distribusi. Baik, ini contohnya. Bila nilai X adalah demikian, dengan rata-ratanya sudah kita dapatkan sebelumnya sebesar 16, maka MAD-nya adalah demikian ini, sehingga diperoleh MAD-nya sebesar 2. Apa artinya MAD sebesar 2? Tidak ada artinya, karena dia baru bermakna ketika diperbandingkan. Baik, kita lanjutkan. Ukuran persebaran yang keempat adalah varians dan deviasi standar. Seperti halnya rata-rata hitung, ukuran ini juga sangat sering digunakan dalam statistika, termasuk dalam inference, menarik kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan hasil sampel. Maka, besarannya dibedakan antara yang diperoleh dari data populasi dan dari data sampel. Untuk yang dari data populasi, disimbolkan dengan sigma pangkat 2 untuk varians populasi dan sigma untuk deviasi standar populasi. Sedangkan yang diperoleh dari data sampel disimbolkan dengan S pangkat 2 untuk varians sampel dan S untuk deviasi standar sampel. Hubungan keduanya memang seperti yang tercermin pada simbolnya, yaitu bahwa varians adalah pangkat 2 dari deviasi standar. Masing-masing dinyatakan dengan formula yang demikian.
untuk varians dan deviasi standar populasi, dan yang demikian ini untuk varians dan deviasi standar sampel. Ya, mirip dengan rata-rata deviasi mutlak, yaitu sama-sama rata-rata dari deviasi terhadap rata-ratanya. Hanya saja yang sekarang alih-alih menggunakan nilai mutlak untuk menghindari hasil selalu nol, maka dilakukan akar pangkat 2 sehingga tidak mungkin nol kecuali kalau seluruh observasi adalah identik, sehingga setiap deviasinya adalah nol. Sebuah situasi yang hampir tidak pernah terjadi. Apa pertimbangan pemangkat 2-an itu dari segi teori? Dari segi teori yang sayangnya di luar jangkauan materi ini, pemangkat 2-an memungkinkan adanya manipulasi matematis lanjutan dalam rangka inference yang tidak mungkin dilakukan terhadap hasil dari penggunaan nilai mutlak. Kemudian perhatikan penyebut mereka ini. Ada perbedaan pembaginya antara besaran parameter yang menggunakan N, besarnya populasi, dan statistik yang menggunakan N-1. Sayangnya penjelasan alasan perbedaannya perlu menunggu sampai dengan pembahasan tentang inference. Baik, kita lihat saja contohnya. Kita gunakan X yang tadi digunakan untuk contoh sebelumnya ini. Dengan nilai mu sebesar 16, maka penerapan formula varians populasi di atas menghasilkan pernyataan yang demikian ini, sehingga diperoleh varians populasi sebesar 5,4286, sehingga deviasi standarnya adalah sebesar 2,3299. Sedangkan apabila datanya adalah milik sampel, maka akan dihasilkan varians sampel sebesar 6,3333 dan deviasi standar sampel sebesar 2,5166. Baik, kita lanjutkan dengan ukuran persebaran yang terakhir pada lembar berikutnya. Ukuran persebaran yang kelima adalah koefisien variasi sebagai ukuran persebaran relatif. Pengertian relatif digunakan karena ukuran ini sudah disesuaikan dengan besarnya rata-ratanya. Nilainya diperoleh berdasarkan deviasi standar, baik populasi maupun sampel, tergantung ketersediaan datanya. Formulanya adalah sebagai berikut, masing-masing untuk koefisien variasi dari populasi dan dari sampel. Adanya pembagi oleh rata-rata hitung ini menyebabkan nilai persebaran relatif ini menjadi terbebas dari skala datanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh situasi berikut ini. Dua variabel A dan B dengan identitas ukuran sentral dan persebarannya masing-masing. Manakah yang datanya lebih menyebar atau berserakan di sekitar rata-ratanya, variabel A atau variabel B? Bila menggunakan rujukan deviasi standar, maka kita akan berkesimpulan bahwa variabel B lah yang lebih berserakan dari rata-ratanya. Akan tetapi, perhatikan bahwa deviasi standar B sebesar 30 adalah dari yang rata-ratanya sebesar 75, jauh lebih tinggi daripada rata-rata variabel A yang hanya 25. Bukankah deviasi sebesar 2, misalnya dari 10, akan sangat berbeda dengan deviasi 2 dari 100 misalnya. Karena itu, bila kita akan membandingkan tingkat persebaran relatif mereka, kita gunakan koefisien variasinya yang demikian ini. Jadi, variabel B yang mempunyai tingkat persebaran dalam bentuk deviasi standar sebesar 30, yang 2 kali lipat deviasi standar A, namun secara relatif tingkat persebarannya adalah sebesar 0,4, yang lebih kecil daripada variabel A yang sebesar 0,6. Maka, pernyataan perbandingan relatif dari kedua variabel tersebut adalah bahwa nilai-nilai variabel A lebih bervariasi secara relatif dibandingkan variabel B. Secara relatifnya dimaksudkan sebagai relatif terhadap rata-ratanya. Demikianlah berbagai besaran untuk ukuran sentral dan persebaran.
Mari kita lanjutkan ke bagian 4 dari rangkaian video ini. Isinya berupa tambahan-tambahan yang baik untuk diketahui tentang pendeskripsian data.